Barter. Jauh sebelum koin atau kertas ada, manusia menukar barang secara langsung. Seorang petani memberi gandum, seorang nelayan memberi ikan, dan keduanya pulang dengan apa yang mereka butuhkan. Sistemnya sederhana, tapi punya kelemahan besar. Dua pihak harus menginginkan persis apa yang dimiliki lawannya pada saat yang sama. Kalau kebutuhannya tidak cocok, transaksi tidak terjadi. Di komunitas kecil yang saling kenal, barter bekerja cukup baik. Tapi begitu populasi tumbuh dan kebutuhan makin beragam, sistem ini mulai terasa sempit. Uang komoditas. Solusi pertama yang ditemukan manusia adalah menjadikan barang tertentu sebagai alat tukar standar. Garam dipakai di Afrika dan Roma kuno. Kata celery dalam bahasa Inggris bahkan berasal dari kata Latin untuk garam. Di Tiongkok kuno dipakai cangkang kerang. Di beberapa wilayah Afrika dan Asia, kain dan ternak juga pernah berfungsi sebagai uang. Yang membuat sistem ini bekerja adalah kesepakatan kolektif bahwa barang tertentu punya nilai yang bisa dipercaya. Tapi komunitas fisik mudah rusak, sulit dibawa dalam jumlah besar, dan nilainya bisa tidak konsisten tergantung musim atau daerah. Uang logam. Sekitar 600 SM di Lydia, wilayah yang kini menjadi Turki, muncul koin logam pertama yang dicetak secara resmi. Terbuat dari campuran emas dan perak, koin-koin ini memiliki berat terstandar dan cap penguasa sebagai jaminan keasliannya. Ide ini menyebar cepat ke Yunani, Persia, India, dan Tiongkok. Logam mulia memiliki keunggulan yang jelas, tahan lama, mudah dibagi, dan sulit dipalsukan. Nilainya tidak bergantung pada kepercayaan penuh, karena logamnya sendiri memang berharga. Selama lebih dari 2000 tahun, koin logam menjadi tulang punggung perdagangan dunia. Uang kertas. Tiongkok kembali menjadi pelopor. Pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-7, para pedagang mulai menitipkan koin ke gudang penyimpanan dan membawa pulang surat bukti kepemilikan. Surat inilah yang kemudian diperdagangkan karena jauh lebih praktis daripada membawa koin berat. Pemerintah dinasti Song kemudian mencetak versi resminya pada abad ke-10, dan inilah uang kertas pertama di dunia. Eropa baru mengenal konsep ini jauh kemudian, sekitar abad ke-17 melalui bank-bank swasta di Swedia dan Inggris. Uang kertas menggeser fokus dari nilai bahan ke nilai kepercayaan. Selembar kertas tidak berharga secara fisik, tapi semua orang setuju untuk memperlakukannya seolah berharga. Standar emas. Selama berabad-abad, uang kertas yang beredar masih diikat pada cadangan emas yang dimiliki pemerintah. Artinya setiap lembar uang yang dicetak harus memiliki padanan emas di tempat penyimpanan resmi. Sistem ini memberi stabilitas dan kepercayaan internasional, karena nilai mata uang suatu negara tidak bergantung semata pada reputasi pemerintahnya. Inggris secara resmi mengadopsi standar emas pada 1821, dan banyak negara mengikutinya. Namun sistem ini juga kaku. Pemerintah tidak bisa mencetak uang lebih banyak dari cadangan emasnya, bahkan di saat krisis. Ketika depresi besar melanda tahun 1930-an, banyak negara mulai meninggalkannya. Amerika Serikat secara resmi memutus hubungan dolar dengan emas pada 1971 di bawah Presiden Nixon. Uang fiat. Inilah sistem yang digunakan hampir seluruh dunia hari ini. Uang fiat tidak didukung oleh komoditas fisik apapun. Nilainya murni berasal dari kepercayaan masyarakat dan ketetapan pemerintah bahwa uang itu sah digunakan. Kata fiat berasal dari bahasa Latin yang berarti jadilah atau demikianlah ditetapkan. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika atau Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Keunggulannya adalah fleksibilitas. Pemerintah bisa merespons krisis ekonomi dengan kebijakan moneter. Kelemahannya juga nyata. Ketika kepercayaan runtuh atau uang dicetak terlalu banyak, inflasi bisa menjadi tidak terkendali, seperti yang pernah terjadi di Zimbabwe dan Venezuela. Uang giral. Seiring perkembangan perbankan modern, sebagian besar uang yang beredar sebenarnya tidak berbentuk fisik sama sekali. Uang giral adalah saldo yang tercatat di rekening bank, angka dalam database, bukan lembaran kertas. Ketika seseorang mengajukan kredit, bank tidak menarik uang tunai dari brankas lalu menyerahkannya. Bank cukup menambahkan angka di rekening peminjam. Proses ini disebut penciptaan uang melalui kredit, dan inilah yang membuat sistem perbankan modern bisa bekerja dalam skala besar. Mayoritas uang yang beredar di dunia saat ini adalah uang giral, jauh melebihi jumlah uang tunai yang benar-benar dicetak. Uang elektronik. Dengan munculnya internet dan teknologi digital, uang mulai bergerak tanpa perantara fisik sama sekali. Transfer antar bank, pembayaran kartu debit, dompet digital seperti GoPay atau OVO, semuanya memindahkan nilai secara elektronik dalam hitungan detik. Uang elektronik pada dasarnya masih merupakan representasi dari uang fiat yang sama, hanya medianya yang berbeda. Yang berubah adalah kecepatan dan kenyamanannya. Transaksi lintas negara yang dulu memakan waktu berhari-hari, kini bisa selesai dalam menit. Namun sistem ini tepat bergantung pada infrastruktur perbankan dan otoritas pusat yang mengawasi pergerakannya. Mata uang kripto.
Pada 2009, seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin, sistem pembayaran digital yang bekerja tanpa bank atau pemerintah manapun. Setiap transaksi dicatat dalam jaringan terdesentralisasi yang disebut blockchain, dan tidak ada satu pihak pun yang mengontrolnya secara penuh. Ini adalah upaya pertama yang benar-benar berhasil, menciptakan uang yang tidak membutuhkan lembaga kepercayaan di tengah. Setelah Bitcoin, ribuan mata uang kripto lain bermunculan. Beberapa dirancang untuk stabilitas, beberapa untuk privasi, beberapa untuk tujuan teknis tertentu. Nilainya sangat fluktuatif, dan perdebatan soal apakah kripto bisa benar-benar menggantikan uang konvensional masih jauh dari selesai. Mata uang digital bank sentral. Beberapa tahun terakhir, sejumlah bank sentral di dunia mulai mengembangkan versi digital dari mata uang resmi mereka sendiri. Tiongkok sudah meluncurkan e-CNY atau yuan digital dalam skala besar. Eropa sedang merancang euro digital. Bank Indonesia pun tengah mengkaji rupiah digital. Berbeda dari kripto, mata uang digital bank sentral tetap sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Tujuannya adalah menggabungkan kecepatan dan efisiensi uang digital dengan stabilitas dan legitimasi sistem keuangan resmi. Ini mungkin bukan revolusi dalam cara uang bekerja, tapi bisa menjadi perubahan besar dalam cara uang dikelola dan dilacak oleh negara.